Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan merespon beberapa pertanyaan tentang seputar hukum jual beli online. Kita tahu sekarang banyak sekali sahabat-sahabat yang mencari rezeki tambahan di negeri Formosa ini yang melakukan bisnis secara online. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisnis Anda semua mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma di sini saya ingin sedikit berbicara bagaimana kiat-kiat jual beli yang sesuai dengan syariah. Dan ini berhubungan dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada saya, dan mudah-mudahan video singkat ini bisa memberikan manfaat dan pencerahan kepada kita semua. Hukum jual beli pada asalnya boleh, karena sebagaimana ayat di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ahalallahul bai'a wa harramar riba. Artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian bagaimana hukum jual beli secara online? Ini juga pada asalnya dibolehkan asal memenuhi syarat dan rukun daripada jual beli. Rukun jual beli itu ada 3. Yang pertama, harus ada penjual dan pembeli. Ini juga harus memenuhi syarat-syarat daripada penjual dan pembeli. Di antaranya dia berakal sehat, kemudian sudah baligh dan sebagainya. Dan ini tidak perlu kita bahas panjang lebar karena mungkin semuanya sudah paham. Kemudian rukun yang kedua yaitu ada barang, artinya ada uang dan juga ada barang yang dijual belikan. Dan ini kadang-kadang yang mesti kita perhatikan, barang yang dijual hendaknya barang-barang yang halal. Sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW, ketika Allah mengharamkan barang, maka Allah juga mengharamkan barang itu untuk dijual belikan. Sehingga ketika ada barang-barang yang haram, dia haram juga dijual belikan. Contohnya ada najis, ada babi, seperti itu haram juga dijual belikan. Mohon maaf juga ketika kita mengharamkan membuka aurat, maka artinya kita juga diharamkan untuk jual beli yang potensinya digunakan untuk membuka aurat. Kemudian rukun jual beli yang ketiga yaitu adalah masalah akad. Masalah akad yaitu ijab kabul antara penjual dan pembeli. Jual beli itu ada 2 jenis. Yang pertama jual beli secara tunai dan jual beli yang tidak tunai. Jual beli secara tunai, kalau penjual dan pembeli itu bertemu dalam satu tempat dan penyerahan barang dan uang itu dilakukan secara serentak, maka dia termasuk jual beli tunai. Yang perlu dipahami dalam jual beli online, karena penyerahan uang dengan penyerahan barang itu tidak sama waktunya, maka hendaknya digunakan akad sebagai jual beli tidak tunai. Artinya ketika uang telah sampai kepada penjual, diterima dan barang mungkin belum dikirim, maka barang ini merupakan tanggungan atau hutang daripada penjual kepada pembeli. Makanya akadnya harus dijelaskan, ini adalah akad jual beli yang tidak tunai. Kalau akad jual beli ini diakadkan sebagai akad jual beli tunai, maka keterlambatan selisih antara uang dengan barang yang sampai kepada pembeli ini menjadi riba, dan riba kita tahu dosanya adalah sangat-sangat besar. Kemudian beberapa persoalan
yang masuk kepada saya tentang sistem dropshipping. Ini yang mesti saya jelaskan. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW menjelaskan tidak sah jual beli melainkan barang yang telah dimiliki. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam At-Tirmidzi, la bai'a illa fiha yumlak. Tidak sah jual beli selain mengenai barang yang dimiliki. Apabila jual beli itu dilakukan antara dropshipping langsung kepada konsumen dan diakadkan sebagai jual beli yang tidak tunai, maka tidak ada masalah. Yang masalah apabila ada reseller. Jadi ada beberapa, mudah-mudahan ini juga tidak termasuk kepada Anda, cuman ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada saya. Jadi ada sistem yang seperti ini. Dari dropshipping, dari pengepul, dari pabrik misalkan, dia jual kepada pihak kedua, yaitu reseller. Dari reseller ini dia langsung dijual kepada konsumen. Syarat untuk menjual satu barang itu hendaknya dimiliki. Dan beberapa pertanyaan yang masuk kepada saya, reseller ini tidak memiliki barang. Dia cuma telepon kepada dropshipping, kemudian akad secara seperti itu, kemudian barang tidak dimiliki oleh reseller, tetapi reseller menjual dengan mencari keuntungan dari reseller sendiri. Maka ini jual beli yang seperti ini tidak sah. Karena syarat untuk menjual suatu barang itu harus dimiliki. Kalau reseller mengambil dari dropshipping, kemudian barang itu telah dimiliki dan kemudian dijual kepada konsumen, maka tidak masalah. Tetapi apabila reseller ini barangnya lewat begitu saja tanpa dimiliki, tanpa dibayar dahulu, belum dimiliki kemudian dijual dengan mengambil keuntungan, maka sistem seperti ini diharamkan di dalam jual beli Islam. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang menggunakan sistem dropshipping seperti ini, bagaimana solusinya? Maka saya menyarankan solusinya supaya ini syar'i, reseller ini fungsinya dirubah. Bukan sebagai reseller, tetapi sebagai agen. Jadi agen, atau boleh juga sebagai maklar. Jadi dia berfungsi mencari pembeli, kemudian dari dropshipping ini langsung dihantar kepada pembeli, dan agen ataupun maklar ini mendapatkan komisi dari penjualan. Maka ini sah-sah saja, sesuai dengan syariat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini manfaat bagi teman-teman yang bisnis jual beli secara online di Taiwan ataupun dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan sekali lagi Allah memberkahi jual beli Anda sebagai rezeki tambahan bagi kita semua. Sekali lagi mudah-mudahan Allah memberkati jual beli Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.